Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan penyekiran klep untuk Honda Supra X125 yang kemarin sudah kita bongkar. Trouble-nya yaitu motor ini ngebul atau berasap. Oke. Warner meminta untuk mengganti ring saja. Setelah kita bongkar, ternyata bloknya itu baret. Nah, bloknya itu baret di bagian bawah, dan otomatis ini tidak bisa hanya diganti ring piston karena oli akan tetap masuk. Ini bukan toleransi lagi karena di pistonnya pun demikian, jadi terpaksa kita oversize. Oke, sambil menunggu waktu agak siang dikit, kita akan melakukan penyekiran bagian klep. Minimal sebelum dilakukan penyekiran dibersihkan ruang bakarnya ini, kemudian saluran buang, saluran masuk ini dibersihkan menggunakan sikat kawat, biasanya kami seperti ini, agar ya lebih baik lah, intinya begitu. Karena motor baru itu kan semuanya bersih, kita kembalikan ke seperti motor baru, mudah-mudahan bisa maksimal. Kita berupaya semaksimal mungkin dan menggunakan part-part yang mungkin AHM atau original, karena originalnya lokal dan impor itu lain, sangat beda. Ya, bisa dicontohkan seperti aki itu jika GS bawaan dari pabrikan itu bisa sampai 3 tahun bahkan 5 tahun ada. Tetapi jika kita beli merek yang sama di toko, itu akan berbeda kualitasnya. Kenapa demikian? Saya tidak tahu. Itulah fakta. Bahan dan alat yang harus dipersiapkan yaitu kuas, kemudian amril atau apa ya ini namanya, abrasif, obat cekir. Ya itulah, kalau di sini biasa disebut amril. Kemudian selang yang disambung dengan besi yang lurus, ini lurus ya. Kemudian bur, bensin atau pertalite atau bahan bakar, kemudian nampan. Caranya bagaimana? Mari kita eksekusi. Langkah selanjutnya setelah kita sekir atau kita sekur, itu pemasangan bagian per klepnya. Caranya yaitu cukup mudah. Yang bawah ini diganjel menggunakan kain, menggunakan baut, menggunakan paket, menggunakan apa saja, batu, kayu, apapun. Yang penting intinya klep ini atau valve ini atau katup ini tidak ikut terdorong ke bawah. Dan jangan lupa silnya dipasang. Silnya merek Honda. Merek Honda, dan plastiknya jangan dibuang karena untuk pemasangan apa ini namanya,
kancingnya. Caranya yaitu seperti ini. Pastikan sudah tertahan oleh kain karena kita menggunakan kain, dan plastiknya ditutupkan di atasnya lalu didorong. Jika kurang tepat atau masih dalam kondisi seperti ini, nah seperti itu belum pas, kita dorong lagi. Lah adalah sekarang sudah terpasang dengan sempurna. Kita pindah ke posisi X. Caranya sama, kita lakukan dengan hati-hati tentunya, dan menggunakan plastik ini kembali, menggunakan kunci T, dan kita dorong lagi. Harus pas, belum pas. Oh ternyata posisinya agak ke atas. Jika masih belum tepat, ulangi. Ya, terlepas kembali. Kita ulangi lagi dengan cara yang sama. Plastiknya kita ganti seperti itu. Oke, sudah beres. Oke, setelah terpasang dengan sempurna, kemudian kita pasang noken asnya. Nah, ini tidak perlu dicuci, ini cukup disemprot saja, karena jika dicuci menggunakan bensin akan kasar. Untuk in-egg-nya ini hampir sama, beda di nomor saja. Kalau ukuran sama, ini ada tonjolan dan satunya pun sama, panjangnya sama, jadi dapat disimpulkan sama saja. Sebenarnya bedanya apa? Keausannya, tingkat keausannya itu berbeda. Seharusnya dipisahkan in dan egg, tapi ini sudah terlanjur ya, kita pasang saja sesuai dengan tempatnya. Ini harus lurus, jika tidak maka sulit. Ada yang tahu kenapa bisa seret?
Karena apa? Banyak yang jawab ya ada. Ini seret karena ini sudah disetir, jadi semakin ke dalam, tentunya di sini semakin keluar, dan setelannya ini harus dibendurkan. Jadi menekan, nah, begitu ceritanya. Nah, untuk yang in kok enggak seret karena enggak terlalu dalam, sudah oke. Yang ini kemarin kita agak lama penyekurannya karena bopeng. Apa itu bopeng? Bopeng adalah gerenjol apalagi, jadi ada lubang-lubang kecil banyak di sisi X. Untuk pengaman bearingnya kita pasang, dan bautnya ini adalah menggunakan baut M8 atau baut 10. Kita kencangkan. Oke, setelah demikian ini kita pasang di bagian blok. Pak, coba lihat yang ini, Pak. Tuh, dilihat. Trot. Muncratnya sampai jauh, Pak. Ini pertanda pompaulnya super keren. Oke, Pak, coba lihat yang ini, Pak. Tuh, dilihat. Trot. Muncratnya sampai jauh, Pak. Ini pertanda pompaulnya super keren. Oke. Baik, sekarang kita lanjut ke pemasangan piston. Untuk pembagian ring pistonnya sudah sering kita videokan. Simak video-video kami yang lain. Ini bloknya sudah kita quarter, sudah halus, kelihatan toh enggak? Ya, harusnya kelihatan halus. Oke, kita pasang dulu pen pistonnya. Sudah terpasang. Oke, kita pasang dulu. Snap ringnya hati-hati, ini bisa masuk ke dalam. Penuh doa dan usaha. Oke, jika sudah bulat dapat dipastikan sudah masuk ke dalam lem.
jempol sih guys. Kabeh duri. Pemasangan blok, jangan lupa berikan pelunasan. Ini agak sulit karena ada lubang, ada ini selang. Hati-hati, ini tensioner bisa tertekan dan tugel. Itu dhuwur. Wis mlebu kabeh dong. Wis. Sensor, Bu. Wis ya. Kemudian bloknya kita pasang. Blok silinder head, ini namanya blok silinder head atau bezel. Hati, jangan sampai melukai apapun. Perlu diperhatikan bahwa untuk ring head yang kuningan itu bagian pojok kanan bawah. Ini ada warna kuning bagian bawah. Kenapa di situ? Pasti teman-teman sudah tahu. Tapi yang belum tahu itu adalah jalur oli. Apabila ringnya bukan kuningan, kemungkinan akan terjadi rembes. Makanya dibuatkan ring yang tembaga atau ring kuningan. Untuk mengencangkan baut ini menggunakan metode silang agar permukaannya menjadi rata. Begitu. Menggunakan 5 kilo secara bertahap, atau kita nggak tahu. Yang penting kencang maksimal. Jangan lupa yang baut 8 juga di tengah.
pemasangan dari tenon ini titik ini belajar dengan tuaan. Cenderung ke atas itu tidak masalah. Oke, kita coba sokok dari lubang mesin karena dari sini tidak bisa dibuka, jadi malah rusak. Kita pasang jari. Sekarang tahap pemasangan knalpot. Sekarang tahap menyalakan. Pertama harus periksa ini, harus olinya muncrat dari sini. Jika tidak maka akan fatal. Oke, sudah muncrat, saatnya kita tutup. Bung, cengon. Angel. Sini. Oke, mesin sudah sip. Nanti kita tinggal pengecekan busi. Apabila businya basah, itu berarti ada kebocoran. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan di share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.